Rocky Gerung tidak netral. Pada Jokowi dia keras, pada Prabowo dia nggak keras. Harus seimbang dong kritiknya. Oke, saya akan kritik Pak Prabowo sekeras saya kritik Pak Jokowi. Oke, Prabowo ijazahnya palsu, dia dibikin di Jalan Pramuka. Loh, faktanya nggak ada. Prabowo berutang 8.000 triliun, padahal di kantongnya ada 11.000 triliun. Nanti kalian, itu bukan Prabowo, itu Jokowi Pak. Jadi apa yang disebut kritik? Ya terhadap inkonsistensi. Prabowo belum memperlihatkan inkonsistensi. Saya masih kritik bahwa oke, semua kebijakan populis Pak Prabowo pada akhirnya akan dihalangi oleh APBN. Semua ambisi politik batasnya adalah APBN. Prabowo mungkin mengantisipasi itu, maka dia lakukan penghematan, efisiensi. Oh boleh. Tetapi dalam prinsip ekonomi, ketika daya beli rakyat turun, maka harusnya negara buang uang, state spending, expenditure negara mesti keluar supaya ada perputaran uang. Sekarang uang nggak ada. Hotel-hotel nggak ada lagi. Hotel di Bali, di tempat-tempat seminar itu okupansinya tuh 3%, mati. Karena ekonominya memburuk. Tapi orang lihat lagi, kenapa daya beli berkurang? Karena kebijakan ugal-ugalan dari Presiden Prabowo, yaitu memboroskan APBN. Bukan Pak Rocky, itu Pak Jokowi selama 10 tahun, Pak Prabowo belum 1 tahun. Jadi nagih apa dari saya untuk kasih kritik coba? Prabowo berbohong, dia bilang SMK udah diproduksi 6.000, sampai sekarang nggak ada. Bukan Pak Rocky, itu Pak Jokowi. Jadi saya mau kritik apa kalau akhirnya baliknya ya Jokowi lagi lah, gimana caranya coba? Tunggu aja kalau Prabowo bikin kesalahan, ya pasti kita kritik kan. Jadi orang itu karena dia curiga, dia sentimen, dia berupaya minta saya konsisten. Dia yang nggak konsisten. Lalu dia minta Rocky Gerung harus netral dong. Oke, saya akan netral. Ah begitu dong. Puas dia. Apakah saya netral? Tidak, saya tidak netral. Karena saya terima perintah dia. Orang yang terima perintah itu tidak netral. Jadi dungunya berkali-kali lipat. Dia senang karena saya netral, padahal saya netral karena dia perintah. Bukan karena posisi moral saya netral. Bukan karena kalkulasi argumen saya netral. Karena saya ingin dia senang, maka itu artinya kemunafikan. Dia merasa senang karena saya ikut perintah dia, padahal saya justru bikin dia jadi munafik. Itu yang saya sebut di dalam kejujuran yang dituntun oleh pikiran itu harus dibatalkan oleh pikiran, bukan oleh sentimen. Yang diucapkan sebagai argumen jangan dibatalkan oleh sentimen, batalkan argumennya juga. Nah itu yang merambah di kita itu, dan akhirnya kita nggak dapat semacam kenikmatan bertengkar gitu karena langsung dijudge itu soal-soal begitu. Jadi saya kira itu bagus supaya sekali kita membalik pada sistem universitas harus dihasilkan melalui force of the better argument. Siapa yang punya argumen lebih baik, silahkan dia yang menuntun dalil itu. Besok dia akan dibatalkan. Dalam ilmu pengetahuan prinsipnya adalah validilisme, bukan verifikasi. Verifikasi artinya saya tambah banyak bukti untuk mendukung argumen saya. Validilis artinya saya cukup punya satu fakta untuk membatalkan argumen. Nah itu yang mesti kita biasakan tuh, antara verifikasi dan falsifikasi tuh. Itu mestinya jadi panduan pertama. Begitu mahasiswa masuk kelas pertama, semua dosen mau fakultas teknik, ekonomi, segala macam hukum, ajarkan dulu di kelas itu falsifikasi lebih penting dari verifikasi. Saya memerlukan 300 angsa putih untuk menerangkan bahwa angsa di depan saya itu semuanya putih. Tapi saya hanya perlu 1 angsa hitam untuk mengatakan tidak semua angsa adalah putih. Tepuk tangan dulu.